Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang masih setia dengan channel Sejarah dan Kisah. Seperti biasanya, inilah waktu bagi Anda yang ingin subscribe. Silahkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah mengenai Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara adalah raja setelah Dyah Wijaya atau Raden Wijaya atau Sri Kertarasasa Jayawardhana. Semasa pemerintahan Jayanegara ini, Majapahit diwarnai dengan banyak sekali pemberontakan. Bahkan Prabu Jayanegara sendiri juga tewas di tangan tabibnya sendiri yang bernama Ratanca. Berdasarkan Pararaton, nama kecil dari Jayanegara adalah Raden Kologemet. Namun menurut Prasasti Penanggungan, nama kecil Raden Wijaya adalah Garbopati. Raden Kologemet itu mengesankan kalau Prabu Jayanegara adalah raja yang jahat dan lemah, sehingga kalau dipas-paskan pada masa pemerintahan Jayanegara itu banyak sekali terjadi pemberontakan. Menurut Negara Kertagama, Jayanegara adalah putra dari Raden Wijaya dengan permaisuri yang bernama Indraswari. Namun menurut Pararaton, ibu dari Jayanegara bernama Doropetak. Darapetak atau Doropetak ini adalah seorang putri dari Dharmasraya. Dharmasraya itu wilayah di Sumatera yang dibawa oleh Kebo Anabrang 10 hari setelah pengusiran tentara Mongolia oleh pihak Majapahit. Sebelum menjabat menjadi raja di Majapahit, Sri Jayanegara itu dinobatkan dulu menjadi Yorojo di Daha atau Kediri. Nah, karena saat itu usianya masih terlalu kecil, maka pimpinan atau pemerintahannya itu diwakili oleh Lembu Soro. Nah, setelah Sri Rajasa Kertarasasa Jayawardhana meninggal, barulah Jayanegara dinobatkan menjadi raja di kerajaan Majapahit. Gelar yang dipakai Jayanegara adalah Sri Maharaja Wiralanda Gopala, Sri Sundara Pandya, Dewa Adiswara. Setelah menjadi raja, Jayanegara menyusun susunan Mahamantri Katrini. Tugas Mahamantri Katrini itu untuk membantu pemerintahannya. Susunannya adalah Rakyan Mahamantri Hino oleh Dyah Sri Rangganata, Rakyan Mahamantri Sirikan oleh Dyah Kameswara, dan Rakyan Mahamantri Halu oleh Dyah Wiswanata. Pada masa pemerintahan Jayanegara terjadi setidaknya 3 pemberontakan. Pemberontakan itu adalah pemberontakan Mandana, Pawagal, dan Rasmi, satu paket itu. Kemudian pemberontakan Nambi dan pemberontakan Rakuti. Pemberontakan dari Mandana, Pawagal, dan Rasmi menurut Sorandaka itu bisa ditumpas pada tahun 1316. Meskipun ada sedikit perbedaan dari Pararaton yang menyebutkannya ditumpasnya pemberontakan Mandana, Pawagal, dan Rasmi itu pada tahun 1318. Yang kedua adalah pemberontakan Nambi. Ada ya videonya tentang pemberontakan Nambi, silahkan ditonton pemberontakan Nambi. Yang digarisbawahi adalah menurut Negara Kertagama, pemberontakan Nambi itu ditumpas sendiri oleh Prabu Jayanegara.
Kemudian yang terakhir, pemberontakan Rakuti, inilah yang paling berbahaya. Data mengenai pemberontakan Rakuti paling berbahaya itu disebutkan di Pararaton. Bahkan di Pararaton juga menyebutkan bahwa Rakuti juga dibantu oleh Rayuyu, Uratanca, dan Wineh Sukau. Pada pemberontakan Rakuti ini, Prabu Jayanegara sempat mengungsi atau keluar dari kota Praja Majapahit. Kenapa? Karena kota Praja Majapahit berhasil dikuasai oleh Rakuti. Prabu Jayanegara mengungsi ke desa Bedander dan dikawal oleh seorang bekel Bayangkari yang baru mau naik daun yang bernama Jaka Mada atau nanti terkenal dengan nama Gajah Mada. Awal pemberontakan Rakuti itu sebenarnya diawali dari kebijakan Prabu Jayanegara sendiri yang menimbulkan kecemburuan atau merasa tidak adil. Jadi ada sekelompok kubu prajurit, Wineh Suka namanya, itu merasa tidak puas dengan kebijakan dari Prabu Jayanegara. Lalu mereka ingin melakukan pemberontakan. Mereka kemudian menghasut, memprovokasi kubu-kubu prajurit yang lain untuk menggulingkan Prabu Jayanegara. Tentu saja diberi imbalan akan diberi kedudukan yang lebih baik. Rakyat Mahamantrihino waktu itu, yaitu Dyah Sri Rangganata, melihat ada ketidakkompakan antara dua kubu prajurit itu, lalu berusaha mendamaikan. Sebenarnya cukup berhasil Dyah Sri Rangganata, namun pada saat itulah Rakuti masuk dan menunggangi kepentingan dari kelompok Wineh Suka itu. Akhirnya prajurit terprovokasi. Kedua kubu prajurit itu saling bertempur dan banyak korban di kedua belah pihak. Singkat cerita, Rakuti langsung merangsek ke dalam kota Praja. Kalah. Prabu Jayanegara diusikan oleh Gajah Mada melalui lorong bawah tanah menuju desa yang jauh Bedander itu. Rakuti sebenarnya terluka tangannya karena panah beracun, namun berhasil diobati oleh tabib istana yang bernama Ratanca. Rakuti lalu menjadi raja. Namun karena tidak pintar, kurang pintar dalam memanage kerajaan, sehingga rakyatnya itu merasa diperlakukan semena-mena oleh pasukan atau prajurit dari Raja Rakuti itu. Jadi kacau keadaan Majapahit saat pemerintahan Rakuti menjadi raja tersebut. Sementara itu, Gajah Mada beserta Sri Jayanegara dan pasukan yang setia yang berada di desa Bedander mulai mengumpulkan strategi atau siasat untuk merebut kembali kota Praja Majapahit. Gajah Mada mengumpulkan pasukan atau sisa-sisa prajurit yang masih setia kepada Sri Jayanegara dan mendapat tambahan kepala-kepala pasukan yang bertugas di Bali. Ya, tidak hanya itu, ternyata Gajah Mada mampu menangkap dan membunuh seorang mata-mata atau telik sandi yang disisipkan oleh Rakuti ke pasukan Bayangkari. Telik sandi itu bernama Singoparapen. Nah, setelah diketahui bahwa dia adalah mata-mata, agen rahasia musuh lah ya, itu kemudian Singoparapen dibunuh. Pada saat dirasa pasukan sudah cukup, persiapan sudah matang, maka Gajah Mada dan pasukannya menyerbu ke kota Praja Majapahit. Kalah, Rakuti, Rayuyu tewas dalam pertempuran itu. Jadi Gajah Mada sukses merebut kembali kota Praja Majapahit dan mengembalikan Jayanegara sebagai Raja Majapahit. Sedikit mengenai pemerintahan Jayanegara, itu ada hubungannya dengan daratan China. Jadi daratan China waktu itu dikuasai oleh dinasti Yuan. Dinasti Yuan itu Mongolia. Pada tahun 1321
menurut seorang catatan misionaris atau pengembara yang Jawa, pasukan China itu kembali menyerbu Majapahit atau Jawa. Ini dimulai dari sejak Singosari, kemudian pada zaman Raden Wijaya juga ada, dan ini diulang lagi pada zaman Srijayanegara. Namun kalah. Jadi pasukan Mongolia itu dapat dikalahkan oleh pasukan Srijayanegara. Jadi konflik ya. Tetapi menurut catatan dari dinasti Yuan, itu hubungan antara Majapahit dengan China atau Mongolia itu berlangsung dengan baik, karena menurut catatan tersebut pada tahun 1325 Majapahit yang mengirim utusannya yang bernama Sing Qianliyuan atau Aditya Warman ke China, semacam duta besar gitu. Sampailah kita ke menjelang kematian dari Jayanegara. Jadi Jayanegara itu mempunyai dua adik, namanya Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Saking khawatirnya kedudukannya sebagai raja akan terancam atau terampas oleh adik iparnya, maka Jayanegara itu melarang kedua adiknya itu untuk menikah. Ya, bahkan ada kabar burung yang mengatakan Jayanegara sendiri yang akan menikahi kedua adiknya. Kabar burung itu disampaikan oleh Ratanca kepada Bekal Gajah Mada. Ratanca juga menambahi bahwa Prabu Jayanegara juga menggoda istrinya. Tetapi mendapat laporan seperti itu, sepertinya Bekal Gajah Mada hanya cuek saja. Suatu hari Srijayanegara sakit, lalu Ratanca itu tabib istana dipanggil untuk mengobati sang raja. Nah, saat mengobati itu Ratanca membunuh Jayanegara dengan menggunakan racun. Tapi ada versi lain yang mengatakan pembunuhan dilakukan oleh Ratanca dengan menancapkan taji ke dada Srijayanegara. Melihat peristiwa itu, Gajah Mada yang sedang menunggui proses pengobatan itu lalu membunuh Ratanca. Ada beberapa versi mengenai bagaimana setelah kematian Jayanegara. Ada yang mengatakan arwahnya itu didarmakan di Srenggapura, ada yang mengatakan di Silapetak. Yang menarik adalah Jayanegara itu setelah meninggal itu disimbolkan, diarwahkan, dicandikan itu ada yang menjadi Wisnu, menjadi Buddha dan lain-lain. Karena tidak mempunyai keturunan, maka akhirnya yang meneruskan sebagai Raja Majapahit adalah Dyah Gitarja, adik dari Jayanegara. Nama lain dari Dyah Gitarja adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Demikian sekelumit tentang pemerintahan Srijayanegara Rada Kajua dari Majapahit. Mudah-mudahan ada yang suka kerajaan Majapahit ya, tidak hanya melulu ke Mataram. Mohon untuk komentar yang sopan. Saya memang tidak pintar, tapi tidak ngarang. Anda sedang menonton channel Sejarah dan Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.